tangisan dan kemarahan. Pembunuh. Dion langsung saja berlari keluar dari kediaman mewah keluarga Zen itu. Setelah dia mengatakan pembunuh kepada Akbar Zen dan juga Yola Zen. Langkah kaki, anak laki-laki remaja yang masih mengenakan pakaian sekolah lengkap itu, sangat cepat sekali, meninggalkan kediaman mewah, yang akan dia warisi nanti. Karena hanya dia seorang, pewaris tahta kekayaan keluarga Zen yang sebenarnya. Akbar Zen dan Yola Zen, yang masih dalam keadaan terkejut. Masih saja diam, memperhatikan ke arah pintu, yang telah dilalui oleh cucu mereka. Lebih tepatnya, cucu yang awalnya sangat tidak mereka harapkan. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda sekali, karena Yola Zen dan juga Akbar Zen, sangat mengharapkan cucu semata wayangnya itu. Bukan hanya untuk mewarisi semua harta keluarga. Tapi, kedua pasangan suami istri, yang sudah tidak muda lagi itu, hanya ingin dekat dengan cucu mereka. Hati Yola Zen dan juga Akbar Zen, langsung saja tersentuh melihat dengan mata kepala mereka langsung, bagaimana keadaan cucu mereka. Jika biasanya, mereka hanya mendapatkan laporan berupa foto saja. Tapi, ketika mereka melihat secara langsung, hati Yola Zen dan Akbar Zen langsung tersentuh. Dada mereka berdesir saat melihat cucu mereka. Berpakaian sedikit lusuh daripada teman-temannya yang lain. Tapi, karena wajahnya yang sangat tampan, seolah semuanya langsung saja menghilang. Digantikan dengan pesona cucunya yang tidak bisa disepelekan sama sekali. Kepintaran seorang Darren putra bintang Zen pun, juga membuat Yola Zen dan Akbar Zen takjub, dengan semua kepintaran yang hanya dia pelajari dari buku saja. Tanpa adanya les tambahan atau les private lainnya. Dion tahu, kalau papi mempunyai rencana untuk membunuhnya, pantas saja. Dion tidak pernah mau dekat dengan kita. Karena dia sudah benci terlebih dahulu dengan kita. Ucap Yola Zen, dengan suara yang sangat lirih sekali. Dion tahu dari mana ya, Mi? Rencana ini, hanya pernah papi bicarakan dengan Budi saja. Tapi, dengan sangat cepat, Budi langsung saja menolak. Karena dia tidak tega membunuh seorang anak yang telah dia lihat perkembangannya sejak dari kecil. Budi bahkan melarang papi untuk melakukan semua itu. Tapi, papi masih saja bersikeras dan papi berencana menggunakan jasa orang lain untuk segera membunuh Dion pada saat itu. Tapi, bagaimana bisa Dion sampai mengetahui semua rencana itu? Mi? Tidak mungkin. Budi berani mengatakan semua itu. Budi tidak akan pernah berkhianat. Walaupun semua pekerjaan yang papi berikan sama dia sangat bertentangan sekali dengan sifatnya yang sangat mudah luluh dengan semua penderitaan yang dia lihat. Dari siapapun, Dion tahu, itu semua tidak penting sekarang. Yang pasti dari keinginan papi itu, sudah pasti kita tidak akan pernah dekat dengan Dion lagi. Siapa yang mau dekat dengan kakek dan nenek yang sangat kejam seperti kita ini? Tidak akan ada cucu yang akan menyayangi kita, sampai kita menutup mata nanti. Mungkin, kita akan hanya berdua saja, sampai kita menutup mata dan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Lirih Yola Zen, sambil mengusap lelehan air mata, yang mengalir di pipinya. Dion langsung saja turun dari taksi, setelah dia membayarnya. Untung saja, saat Dion keluar dari kediaman mewah keluarga Zen itu, Dion melihat ada taksu yang baru saja mengantarkan salah satu tetangga dari keluarga Zen itu. Dion merasa, semua jalannya selalu diberkati dengan Tuhan. Karena di saat sangat mustahil mencari taksi di daerah perumahan elit ini. Tapi lihat sekarang, dia bisa dengan mudah pulang dengan menggunakan taksi. Dion berjalan dengan sangat cepat dan langsung saja menuju ke lantai paling atas, unit apartemen Tian dibeli oleh ayah kandungnya itu. Klek! Saat sampai di apartemen, Dion langsung saja menempelkan kartu akses untuk masuk ke dalam apartemen itu. Darren dan Yuri, yang sedang duduk berduaan di dalam apartemen langsung saja terkejut saat anak remaja mereka langsung saja memeluk tubuh Yuri. Dion, kenapa sayang? Tanya Yuri, yang masih saja terkejut dengan apa yang dilakukan oleh anaknya sekarang. Yuri bahkan tidak menyangka anaknya akan berperilaku aneh saat pulang dari sekolah. Darren Zen memang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Karena Yola Zen dan juga Akbar Zen telah menutup rapat-rapat kepergian mereka dengan Dion, di saat anak remaja itu akan masuk ke dalam apartemennya. Dion, kenapa? Nak? Tanya Darren yang ikutan khawatir melihat anaknya,
yang bahkan sekarang tengah menangis di dalam pelukan bundanya. Jangan bikin ayah takut. Dion kenapa? Bilang sama ayah. Nak. Paksa Darren, yang langsung mensepatkan jelengan oleh Yuri. Yuri yang sangat tahu, dengan perilaku anaknya, yang tidak akan pernah dipaksa, saat sedang marah dan bersedih begini. Langsung saja menyuruh Darren diam dan tidak banyak bertanya lagi. Yuri hanya menepuk punggung tegap anaknya, yang masih bergetar di dalam pelukannya. Bunda. Iya, sayang. Jawab Yuri dengan sangat cepat sekali. Karena jika angkanya sudah membaik, pasti dia akan langsung berbicara dengan Yuri, tanpa perlu dipaksa. Dion tidak mau ketemu sama kakek dan nenek. Dion tidak mau bertemu dengan mereka lagi. Dion sangat marah dan tidak terima atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Dion tidak ingin berhubungan dengan kedua orang jahat yang telah tua itu. Dion tidak mau lagi bertemu dengan mereka berdua. Jetty, tolong katakan sama mereka untuk jangan pernah bertemu dengan Dion atau merencanakan semua yang telah mereka rencanakan dengan anak buahnya itu. Iya, nanti Bunda bilang sama mereka untuk tidak memaksa Dion lagi. Tapi, kakek dan nenek ada berbuat sesuatu dengan Dion tadi. Sayang, apa yang mereka lakukan kepada Dion? Sayang, tolong jawab pertanyaan ayah. Tanya Darren yang sudah mulai marah saat melihat anak semata wayangnya sudah menangis seperti itu. Padahal Darren sangat yakin kalau anaknya itu sangat jarang bersedih dan tidak akan sampai segininya. Kalau apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya sangat besar sekali, menekan kehidupan sang anak yang sudah mulai bahagia dan sangat betah di kota Jakarta ini bersama dengan dirinya. Darren tidak ingin hanya karena kedua orang tuanya lagi. Dia akan ditinggalkan oleh keluarga kecil yang sangat dia sayangi itu. Dion tidak ingin bertemu dengan mereka lagi. Ayah, Dion tidak mau bertemu dengan mereka, yang bahkan sudah merencanakan rencana jahat kepada Dion. Mereka sungguh tidak berperi kemanusiaan. Terhadap darah daging mereka saja, mereka bisa merencanakan pembunuhan seperti itu. Siapa yang ingin membunuh Dion? Katakan dengan ayah, siapa yang akan menyakiti anak ayah? Dion langsung saja melepaskan pelukannya terhadap sang bunda. Dan sekarang, dia malah menatap ke arah Darren dengan pandangan yang sangat sulit untuk dibaca. Kakek dan nenek ingin membunuh Dion, supaya Dion tidak akan mengganggu cucu kesayangannya. Apa? Rencana jahat di masa lalu. Darren yang tersulut emosi mendengar perkataan sang anak. Langsung saja berdiri, dengan wajah yang sudah merah padam, karena menahan emosi. Mau kemana? Tanya Yuri, yang melihat sang suami, yang akan melangkah keluar dari apartemen mereka. Membuat perhitungan dengan papi dan mami. Enak saja, dia dengan mudahnya mengatakan akan membunuh anak kita. Sayang, jika itu terjadi, jangan salahkan aku. Jika aku juga membunuh kedua tua bangka, yang tidak punya perasaan itu. Duduk di sini dulu, Ren. Jangan langsung emosi seperti itu. Dion juga belum menjelaskan secara rinci apa yang dia ketahui tentang rencana kedua orang tua kamu. Ren. Bujuk Yuri, yang sangat susah payah. Sekarang, anaknya masih dalam pelukan dan sang suami sudah terlihat sangat marah sekali dengan apa yang baru saja diucapkan oleh anak mereka. Sini duduk di samping aku dulu, Ren. Pekik Yuri saat melihat sang suami yang akan pergi meninggalkan apartemen. Kamu duduk di samping aku dulu atau ketika kamu pulang nanti, kamu tidak akan bertemu lagi dengan aku dan Dion. Ancam Yuri. Yuri sangat tidak ingin membuat suaminya itu marah-marah dengan kedua orang tuanya. Walaupun Yuri sangat tidak suka dengan mertuanya. Tapi, sebisa mungkin Yuri juga tidak mau durhaka kepada orang tua. Seberapapun besarnya kesalahan mereka, kita sebagai anak pasti harus memaafkan mereka juga. Makanya, Yuri melarang sang suami untuk pergi. Karena Yuri sangat tahu kalau suaminya telah marah seperti itu. Pasti dia akan kesulitan mengontrol apa yang akan dia keluarkan lewat mulutnya, yang lumayan berbisa dari mulut netizen itu. Sekarang, Darren, duduk di samping aku dan kita tenangkan anak kita berdua. Jangan biarkan aku sendirian lagi menenangkan anak kita. Buktikan bagaimana peran kamu sebagai seorang ayah kandung. Sekarang,
ucap Yuri dengan sangat tegas. Darren yang sudah menahan amarahnya langsung saja berjalan mendekat ke arah istri dan juga anaknya sekarang. Darren kembali duduk di dekat sang istri yang sedang memeluk anak mereka. Dion, katakan semua yang kamu rasakan sekarang. Sayang, Bunda dan Ayah akan melakukan yang terbaik untuk Dion. Jika ada orang yang berniat jahat dengan Dion, Bunda dan Ayah yang akan membalas orang itu. Sayang, Jetty, tolong katakan apa yang Dion katakan semuanya. Sekarang nak, jangan buat Bunda dan Ayah marah atas apa yang belum jelas semua informasinya. Dion yang mendengar perkataan sang bunda langsung saja menghapus air matanya dan mentap mata bundanya yang sebenarnya juga sudah memerah. Siapa yang tidak akan bersedih kalau anak semata wayangnya yang dia jaga dengan sangat baik sejak dalam kandungan sampai sebesar sekarang mau dibunuh oleh orang lain, walaupun dia merupakan kakek dan nenek kandungnya sendiri. Sebenarnya, jika kakek dan nenek tidak mengetahui kalau Medazen bukan cucu kandungnya, rencananya, setelah Dion lulus sekolah menengah atas, Dion akan dibunuh. Agar Meda tidak akan ada saingannya di masa depan. Karena bagaimanapun, kakek dan nenek sangat takut, jika nanti Dion dewasa, akan menuntut balas dan mengambil alih Netizen Corp. Karena Dion merupakan anak pertama dan juga anak laki-laki. Yuri berusaha keras menahan amarahnya. Sebisa mungkin, dia masih berusaha tersenyum, agar anaknya bisa tenang. Berbeda sekali dengan yang terjadi dengan Darren, yang sudah mengepalkan tangannya, seolah siap untuk menghajar semua musuhnya. Dion tahu dari mana? Sayang, tanya Yuri masih sangat lembut, sambil mengusap rambut anaknya. Dion dengar sendiri, Bunda. Pada saat itu, Dion baru saja pulang mengajar les dan karena hari hujan, Dion berhenti sebentar di sebuah rumah untuk berteduh dengan memakai hoodie yang menutup sampai ke kepala. Pada saat itulah, Dion mendengar kalau pria yang selama ini memata-matai kehidupan kita berbicara dengan sangat keras melalui telepon dengan bos mereka. Dia berkata kalau dia tidak berani melakukan pembunuhan itu. Karena dia yang melihat Dion sejak dari kecil sampai Dion besar. Makanya, dia tidak tega. Tapi sepertinya, orang yang sedang ditelepon itu masih saja bersikeras. Membuat pria itu pasrah dan dia berkata, cari saja orang lain yang akan melakukan semua rencana jahat itu. Karena dia tidak akan tega. Dia juga berkata berkali-kali untuk menghentikan rencana jahat itu. Karena dia saja yang hanya bekerja dengan orang yang ditelepon itu sudah merasa bersalah dengan kita, Bunda. Tapi, dia yang sedang memerintahkan anak buahnya itu tidak merasakan perasaan apa-apa. Di sana juga, mungkin karena sadar Dion ada di sana atau apa. Orang itu sengaja melakukan panggilan dengan loudspeaker pembicaraan mereka, sehingga Dion mendengar semuanya dengan sangat jelas. Dasar iblis. Orang lain saja masih punya rasa kasihan dan mereka yang masih mengalir darah yang sama saja tidak bisa merasakan semua itu. Hanya demi anak wanita jalang itu. Pekik Darren yang sudah tidak peduli lagi dengan tanggapan sang istri. Terus, apa orang yang selalu membuntuti kita itu mengatakan sesuatu dengan Dion lagi? Tanya Yuri, yang bahkan tangannya sudah bergetar. Karena ketakutan anaknya diancam seperti itu. Tidak, paman itu tidak berbicara apa-apa. Tapi, dari sorot matanya dia seolah mengatakan permintaan maaf. Paman itu sebenarnya sangat baik, Bunda. Dia bahkan selalu menolong Dion jika ada anak yang suka usil dengan Dion. Tapi sepertinya, dia juga tidak punya wewenang, karena dia hanya anak buah yang diperintahkan oleh bosnya. Mulai sekarang, Dion harus ayah antar dan jemput kalau pulang sekolah. Sayang, jangan pernah keluar dari rumah sendirian, dan atau ayah berikan satu pengawal untuk menjaga Dion. Gimana, sayang? Tanya Darren, yang sudah mengeluarkan air matanya. Sekarang sudah aman, ayah. Kakek dan nenek mana berani melakukan hal itu lagi. Karena dia sangat tahu, kalau hanya Dion satu-satunya penerus dari Netizen Corp. Dion hanya mengatakan masa lalu. Ayah, kalau bukan karena bertemu dengan kakek dan nenek tadi, mungkin Dion tidak akan mengungkit masalah ini. Mereka tadi berkata dengan sangat enteng, kalau mereka ingin Dion tinggal di rumah mereka saja.
Dion yang teringat semua kejahatan mereka. Sangat marah dan sangat tidak terima dengan semua yang telah kita alami dulu. Bunda. Bukan Dion pendendam. Tapi, rasa sakit Dion belum sembuh karena ulah mereka. Tapi dengan gampangnya mereka malah mengatakan kata-kata yang sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka ucapkan. Kakek dan nenek hanya memanfaatkan Dion saja bunda. Ayah, karena mereka tahu Dion cucu kandung mereka satu-satunya. Kalau Maida juga merupakan anak kandung ayah. Pasti sekarang, kita tidak akan ada di sini dan ayah belum juga berhasil menemukan kita karena kejahatan yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Tidak tega lagi mendengar semua perkataan sang anak. Darren langsung saja memeluk tubuh anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa itu. Darren rengkuh tubuh anaknya dengan sejuta perasaan menyesal. Karena belum bisa menjadi ayah yang sangat sempurna, yang bisa melindungi anak dan istrinya selama ini. Maaf. Maafkan ayah yang tidak seberkuasa kakek dan nenek kamu. Sayang. Maafkan atas kelemahan ayah itu. Maaf karena kelemahan ayah juga. Dion dan bunda harus hidup berjauhan dari ayah. Kita terpisahkan karena ketidakberdayaan ayah yang tidak bisa melawan kedua orang tua ayah. Ucap Darren sambil menangis, merengkuh anak semata wayangnya itu. Yuri juga menitikkan air mata. Melihat penyesalan yang dialami oleh sang suami. Yuri sangat tahu, kuasa Yolazen dan juga Akbar Zen sangat besar sekali. Sehingga suaminya saja, yang merupakan anak mereka. Tidak berdaya dengan semua ancaman kedua pasangan suami istri yang terkenal dengan kekejaman mereka itu. Makanya, saat Darren menyetujui pernikahannya dengan Meira dulu. Semuanya juga dengan ancaman, karena Darren sangat tajud dengan ancam kedua orang tuanya, yang akan melenyapkan nyawa istri dan juga anaknya. Makanya, Darren berani menikah kembali, dengan anak sahabat kedua orang tuanya itu. Tapi, seperti apapun Darren berusaha patuh. Kedua orang tuanya tetap ingkar janji. Dengan merencanakan pengusiran kepada sang istri yang tengah mengandung besar. Walaupun mereka tidak melakukan rencana pembunuhan seperti ancaman mereka kepada Darren.